Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit tidak? Ada. Siapa sakit? Oh, ada lagi sakit? Oh, alah. Oke. Bapak absen dulu ya. Sekalian menanyakan kabar. Adelia Regita. Sakit apa, Adel? Demam? Oh, enggak izin aja tadi? Enggak. Terus Ahmad Habibul Ihsan. Sehat? Alhamdulillah. Anggita Tri. Gimana kabarnya? Sehat. Akilah. Gimana kabarnya Akilah? Baik juga. Arimbi Dewi. Gimana kabarnya Arimbi? Sehat. Oke. Chelsea. Chelsea. Gimana kabarnya Chelsea? Kok di ujung sekali? Terus Erina. Erina gimana kabarnya? Sehat juga. Alhamdulillah. Fatimah. Gimana kabarnya? Sakit tak? Lumayan, nggak enak badan. Banyak yang sakit ya hari ini. Maulida. Gimana kabarnya Maulida? Sehat. Siap ya buat pelajaran hari ini? Siap. Nur Hasanah, nggak masuk? Ratna Agustin, gimana kabarnya? Sehat ya. Terus Reza Ahmad, gimana kabarnya? Sehat juga. Rizda, Rizda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang terakhir Vita, gimana kabarnya? Sehat juga ya. Ada yang belum dipanggil? Berarti sehat semuanya hari ini kecuali Adel yang lagi sakit. Oke, sekarang Bapak pengen kalian berdiri dulu. Berdiri dulu ngadep ke sini. Kalian cek di sekitar kalian dari kerapian, dari tempat duduk, dari mejanya ada kabel terlilit kah, ada sampah kah, atau udah rapi semua? Udah rapi semua ya. Oke, sekarang untuk memperkuatkan jiwa nasionalisme kalian sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu. Salah satu untuk memimpin berdoa, silakan. Ya, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih. Sekarang ngadep ke sini semua ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya, hari ini Bapak akan membahas tentang K3. Apa itu K3? Yang tahu? Keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, sebelumnya pernah diajari tentang K3 ya? Di kelas 10. Oke. Di dalam K3 itu ada apa aja sih? Yang kalian ingat aja di dalam K3. Kalian kan nanti di bidang konstruksi ya. Nah, di bidang konstruksi itu K3-nya ada apa aja? Kalau alat-alat yang digunakan untuk melindungi diri itu namanya apa? APD, alat perlindungan diri. Nah, di dalam K3 itu sangat penting ya untuk jurusan kalian, karena jurusan kalian ini konstruksi. Jadi nanti mau nggak mau, langsung nggak langsung, kalian itu selalu berhubungan dengan yang namanya alat-alat. Entah itu alat-alat yang tajam, entah itu alat-alat yang berat, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak ingin tahu, di sini belum ini ya, belum praktek industri ya? Belum. Kapan? Bulan Agustus. Oh, oke. Nah, nanti buat sekalian pembekalan kalian, di mana di sana nanti kalau kalian misalnya di proyek itu sudah harus wajib mengetahui basic dari K3 itu sendiri. Nah, misalnya penggunaan dari APD. Penggunaan APD itu ada apa aja? Helm. Terus apa? Oh, harness. Terus apa lagi? Yang dipakai di kaki? Sepatu. Sepatunya namanya apa? Kan yang kalian pakai biasanya itu juga sepatu ya. Kalau misalnya di proyek di dalam APD itu sepatunya namanya apa? Safety shoes. Safety shoes. Terus ada apa lagi? Kalau misalnya ada orang yang ngelas, itu biasanya pakai apa? Sarung tangan. Selain sarung tangan, kacamata. Terus apa lagi? Ada kalau misalnya ini di tempat yang bising, pelindung telinga. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang itu dan mempresentasikan per kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama memahami konsep dasar K3 di lingkungan konstruksi. Nah, di sini sebenarnya K3 itu tidak hanya berlaku di lingkungan konstruksi ya. Di lingkungan pabrik, di lingkungan pertambangan, di lingkungan industri, itu pun semuanya ada yang namanya K3. Kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, lingkup kalian pun nanti ketika kalian bekerja ya, itu tidak hanya di konstruksi. Kalian itu bisa masuk ke bidang industri, misalnya kayak pabrik. Nah, di pabrik-pabrik besar itu biasanya ada kontraktor-kontraktor di dalamnya. Nah, kontraktornya itu ada kontraktor yang di bagian kelistrikan, ada di bagian konstruksi juga, ada di bagian plumbing juga. Nah, jadi sebenarnya lingkup kalian untuk bekerja itu tidak sesempit itu, tidak sesempit di konstruksi. Oh, saya habis ini harus ke proyek A, ke proyek B, proyek pembangunan rumah ini, rumah itu. Sebenarnya tidak hanya di situ. Selain di industri itu juga, kalian bisa juga masuk ke dalam ranah pertambangan. Nah, di pertambangan nanti, di dalamnya juga ada bagian-bagiannya, ada ratusan kontraktor ya di dalam pertambangan itu. Ada kontraktor yang bagian survei tanah. Kalian ada survei tanah ya? Ada, ilmu pertanah. Yang ukur pakai teodolit kayak gitu ada kan. Nah, itu ada. Terus di bagian konstruksi juga ada, di bagian listrik pun juga ada. Jadi semuanya itu ada bagian-bagian. Jadi sebenarnya jurusan kalian itu sangat fleksibel. Tinggal kalian nanti mencari informasinya seperti apa, seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin tahu di antara kalian habis ini sudah ada plan ke depannya ketika kalian lulus itu kalian mau kemana? Untuk yang
ini dulu, apa namanya, yang langsung bekerja, yang pengen langsung bekerja angkat tangan. Pengennya langsung bekerja. Oke. Untuk yang kuliah angkat tangan. Oke. Yang belum angkat tangan ada? Atau yang masih bingung pengen mau kemana gitu? Nah, kalau misalnya kalian ada yang masih bingung ataupun kalian yang mau bekerja tapi ternyata apa namanya pengen kuliah atau kalian yang kuliah ternyata pengen bekerja, itu nanti kalian bisa persiapkan sedini mungkin, yaitu di kelas 11 ini ya. Jadi jangan dadakan nanti di kelas 3 kalian itu baru memikirkan kalian pengennya kemana, seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi ada plus minusnya, kalau kalian langsung bekerja berarti kalian langsung terjun ke dunia industri. Tapi kalau misalnya kalian pengen kuliah, itu ada beberapa jurusan yang harus kalian pertimbangkan. Untuk yang di linear, apa namanya, konstruksi ini ya, DPIB, kalian itu bisa ke arsitektur, bisa ke teknik sipil murni, ataupun ke pendidikan, seperti itu. Jadi nanti kalian cocoknya di mana nih sih cita-cita saya nanti, seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, yang kedua ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahaya dan APD. Nah, di dalam K3, setiap pekerjaan itu memiliki yang namanya potensi resiko terjadinya kecelakaan. Jadi, fungsinya K3 yaitu adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Bukan berarti kita menghilangkan ya. Oh, kalau misalnya udah K3, apa namanya, potensi kecelakaan ini hilang. Enggak, itu tetap masih ada. Cuma itu kemungkinannya lebih kecil daripada kita tidak menerapkan K3 di lingkungan pekerjaan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengenali kondisi dan tindakan tidak aman, yaitu KTA dan TTA. KTA ini adalah kondisi tidak aman, dan TTA ini adalah tindakan tidak aman. Nanti ada 3 faktor ya. Nah, satunya akan dibahas di belakang. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah menyelesaikan simulasi kasus K3 secara kolaboratif. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Dan nanti kalian akan mempresentasikannya. Oke, dari gambar ini, kira-kira apa yang kalian lihat? Kecelakaan. Ini kira-kira kecelakaannya di mana kalau kayak gini? Di tambang ya, kecelakaannya kayak gini. Jadi, hal-hal seperti ini ya, hal seperti ini tuh sangat wajib untuk diperhatikan di bidang konstruksi ataupun pertambangan ataupun juga industri. Industri pun juga tidak hanya industri yang manufaktur, yang misalnya pembuatan ban atau pembuatan pipa, tapi industri yang di bidang F&B, food and beverage, itu ada K3-nya sendiri. Nah, kalau misalnya kayak gini yang lebih relevan dengan kalian ya, kalian nanti misalnya bisa masuk nih ke pertambangan, jadi kalian nanti harus mencermati atau menelaah hal-hal yang seperti ini, karena hal seperti ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan pertambangan seperti itu. Pun juga di lingkungan konstruksi yang biasanya kita ada di sekitar kita itu sebenarnya juga ada potensi bahaya, bahkan banyak ya. Kalau misalnya di pertambangan, dengan bedanya pertambangan sama yang di konstruksi ini, bedanya itu kalau misalnya di pertambangan udah sangat amat ketat. Jadi kalau kita tidak menggunakan apa namanya APD yang lengkap di lingkup pekerjaan tersebut, kita udah langsung kena SP. Nah, kalau nanti kalian di apa namanya di konstruksi, kalian magang kayak gitu, masih ada nemuin tukang atau pekerja yang nggak pakai sepatu atau nggak pakai safety helm, itu sebenarnya biasa kalau di dunia konstruksi kita ya. Nah, biasanya mereka nanti kalau misalnya kita tegur, kita ingatkan, biasanya, ah mas biasanya itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu bahaya buat mereka. Kalau misalnya udah kejadian, kan yang rugi siapa? Mereka sendiri kan? Seperti itu. Nah, apa itu K3? Secara keilmuan, K3 itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyemaran, penyakit, dan lain-lain. Ini kata-katanya adalah upaya untuk mencegah ya, bukan menghilangkan. Jadi meminimalisir sekecil mungkin potensi dari resiko bahaya yang terjadi di lingkup pekerjaan. Seperti itu. Nah, secara filosofi, pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Yang pertama adalah tenaga kerja dan manusia. Kenapa kok di sini ada tenaga kerja dan manusia? Kalau tenaga kerja itu sudah pasti manusia atau bukan? Bukan ya. Jadi misalnya alat itu kan juga tenaga kerja.
Nah, makanya di sini tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi menjamin keutuhannya. Yang kedua adalah hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Karena kalau misalnya sedikit kecelakaan, itu berarti yang makmur bukan hanya pekerja itu sendiri, tapi lingkup keluarganya juga. Nah, bayangkan kalau misalnya terjadi kecelakaan, terus orangnya ini meninggal. Padahal dia itu sebagai tulang punggung keluarga. Berarti keluarganya juga ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini apa namanya? Mungkin nanti terjadi di lapangan ketika kalian melakukan PKL ya. Jadi tempat-tempat yang tidak bersih atau tumpukan-tumpukan barang-barang yang sudah usang seperti itu tidak dibuang. Nah, hal-hal tersebut juga memiliki potensi munculnya bahaya, penyakit juga. Kalau misalnya yang kayak gini ya, yang kayak di bawah ini pencemaran lingkungan. Seperti ini bisa menyebabkan penyakit juga. Kalau yang atas itu biasanya apa? Kalau misalnya lantai kerjanya becek atau licin, jatuh, lingkupnya kecelakaannya apa namanya? Lingkupnya jatuh atau terpeleset seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah jenis bahaya di dunia konstruksi. Yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu ada panas, bising, cahaya berlebih. Nah, kalian nanti pasti kalau di proyek itu pasti siang hari ya, nggak mungkin malam hari, kecuali kalau malam hari itu pekerjaan apa kalau di konstruksi biasanya? Apa? Apa? Gedung. Enggak, maksudnya lingkup pekerjaannya kayak misalnya pekerjaan masang batu bata atau apa kayak gitu. Kalau misalnya yang dilakukan malam hari itu apa? Apa? Nah, benar, pengecoran. Jadi apa namanya? Kalau misalnya yang dilakukan yang malam hari itu biasanya di gedung-gedung atau di pembuatan rumah yang 2 lantai atau lebih itu biasanya pengecorannya dilakukan di malam hari. Seperti itu. Nah, kalau pada umumnya pada konstruksi ini dilakukan pada siang hari ya, sering-seringnya siang hari. Nah, makanya ada bahaya fisik panas. Bising ini lebih ke biasanya waktu bekerja di pabrik, di maintenance pabrik, maintenance sipil di pabrik itu biasanya sangat bising ya. Jadi sudah harus wajib untuk menggunakan earplug atau earmuff seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah bahaya mekanik, mesin atau alat berat. Nah, mesin atau alat berat biasanya ini kalau mesin apa mesin di dunia konstruksi kita yang biasa digunakan? Apa? Gilingan semen bisa, apa molen namanya ya? Molen bisa. Terus apa lagi? Yang buat ini ngalusin yang ada puterannya namanya gerinda. Gerinda ya. Terus misalnya alat berat itu apa aja kalau di dunia kita? Apa? Cowok. Alat berat biasanya apa? Kalau misalnya di ini yang buat ngangkat kayak tergede tapi ada kayak gininya. Eskavator bisa, tower crane juga bisa. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah bahaya kimia, yaitu berupa gas dan cairan korosif. Nah, bahaya kimia ini juga ini ya, apa namanya, sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya nanti kalian di proyek menemukan misalnya aqua tergeletak di bawah gitu. Misalnya kalian lagi haus itu jangan diminum. Kalian tanya dulu ke pekerjanya, Pak ini apa? Siapa tahu itu tuh adalah bahan kimia walaupun warnanya sama kayak putih seperti itu ya. Nah, biasanya kalau misalnya bahan-bahan kimia di tempat kerja itu memang sudah harus dilabeli. Jadi wajib dilabeli. Kalau misalnya tidak ada label di bahan kimia tersebut dan ada audit, itu pasti yang kena adalah orang staf K3-nya. K3 yang berjaga di sana. Nah, selanjutnya ini adalah bahaya listrik. Kabel terbuka, kabel yang berserakan itu juga bahaya. Terus alat yang rusak. Dan selanjutnya adalah bahaya ergonomi, posisi kerja yang salah. Posisi kerja yang salah itu tidak usah jauh-jauh kita ke konstruksi ya. Misalnya kita pas waktu menggambar saja di lingkup sekolah kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya yang apa namanya lingkup kerja kita menggambar, kalian ada gambar ini, gambar manual ya, dulu di kelas 1. Itu seharusnya memang sudah harus pakai yang
meja gambar seperti itu. Jadi posisi dari belakang kita ini harus tegap. Kalian kemarin gambarnya gimana? Nah kayak gitu itu ergonomi ya, itu namanya ergonomi yang salah. Jadi nanti kalian bisa menyebabkan bungkuk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari K3 itu sendiri, yaitu adalah usaha dalam melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan di dalam pekerjaan. 2. Memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Dan 3. Menjamin perlindungan dari kecelakaan kerja maupun PAK. PAK apa? Ada yang tahu? PAK adalah penyakit akibat kerja. Nah, biasanya kalau misalnya penyakit akibat kerja ini, kalau misalnya kalian nanti bekerja bising ya, misalnya nih, bising. Kalian lagi bekerja di tempat yang bising. Itu PAK-nya tidak langsung muncul pada saat itu. Jadi, selang beberapa tahun ke depan itu baru kerasa. Jadi, walaupun kalian menggunakan earplug ya, earplug itu sebenarnya kurang. Nah, kalau misalnya di tempat kebisingan itu batas desibel maksimalnya itu adalah 89 untuk telinga kita ya. Di atas 89 itu kita udah harus memakai yang namanya safety kayak earplug, earmuff kayak gitu. Karena kalau misalnya berkelanjutan, misalnya kalian bekerja di tempat tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, 5 tahun atau 6 tahun, itu nanti kedepannya ketika kalian tua, kalian akan bakal merasakan perbedaan yang sangat signifikan itu ya. Yang namanya itu bisa masuknya ke PAK, penyakit akibat kerja. Nah, tujuan keselamatan kerja itu yang tadi ya, mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka, cedera, ataupun yang paling fatal adalah meninggal. Di dunia K3 namanya adalah fatality. Itu udah paling fatal sekali untuk sebuah kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua adalah tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada alat, material, ataupun produksi. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan, bukan hanya kita saja sebagai pekerja itu yang rugi, tapi perusahaan dan tingkat produksinya itu juga bakal rugi, bakal telat, bakal ketunda seperti itu. Karena harus ada investigasi, harus ada siapa yang penyebab dari hal tersebut terjadi. Nah, yang terakhir adalah upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini adalah alur K3 ya, alur K3. Yang pertama, yang di sebelah kiri itu K3 jika tidak diterapkan, dan yang sebelah kanan itu K3 jika diterapkan. Nah, kalau K3 tidak diterapkan, berarti tenaga kerja dan proses produksi itu tidak terlindungi, sehingga kecelakaan kerja meningkat, potensi untuk kecelakaan kerja itu meningkat. Nah, kalau misalnya potensi kecelakaan kerja ini meningkat, bakal terjadi kerugian-kerugian. Salah satunya adalah tenaga kerja, perusahaan, dan pemerintah. Kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu akan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Makanya kalau misalnya di Jepang, di Cina itu mereka walaupun konsumsi ya, mereka cepat tapi tingkat K3-nya itu sangat tinggi. Itu kenapa mereka bisa jadi negara yang maju. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penerapan jika K3 itu diterapkan dengan baik. Maka tenaga kerja terlindungi, proses produksi juga terlindungi, sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Nah, kalau misalnya nyaman dalam bekerja, prosesnya terlindungi semua, berarti produksinya juga bisa meningkat. Kecelakaan pada kerja menurun, dan lapangan kerja pastinya bakal bertambah. Kalian lihat nggak berita-berita ketika ada pabrik atau apapun itu terlibat kecelakaan kerja, apalagi fatality ya yang sampai meninggal, itu pasti mereka bakal kena notis, bakal kena surat. Nah, kalau misalnya udah berapa kali kena surat, itu pabriknya bisa ditutup atau disegel seperti itu. Berarti pabrik tersebut tidak layak jalan untuk melindungi para karyawannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini semua sudah bagus, berarti angka kemiskinan otomatis bakal menurun juga. Sampai sini paham ya? Nah, pentingnya K3 yaitu yang pertama menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji atau nafkah. Kedua, menyelamatkan keluarga dari kesedihan, masa depan yang tak menentu, kehilangan pendapatan. Seperti yang saya katakan tadi ya, dampaknya tidak hanya ke pekerja itu sendiri, tapi pasti berdampak ke keluarganya juga. Ketiga, menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja,
pengeluaran biaya akibat kerja, kehilangan waktu karena terhenti kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai terhenti produksinya. Misalnya nih, terjadi kecelakaan ya, kecelakaan kerja. Karyawan A ini terjadi kecelakaan kerja hingga terjadi, nggak usah fatality, terjadi disabilitas. Misalnya kakinya terpotong seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, yang paling rugi nih siapanya? Orangnya. Perusahaannya rugi nggak? Perusahaannya rugi. Ya, perusahaan yang paling dirugikan adalah orangnya itu tadi dan keluarganya. Tapi kalau perusahaan itu ya rugi, tapi mereka itu kayak apa ya namanya? Bisa cari yang lain seperti itu. Mereka bakal bisa cari yang lain pengganti si A ini tersebut. Jadi itulah kenapa K3 itu sangat penting untuk individu diri sendiri dalam melindungi dirinya sendiri pas waktu bekerja seperti itu. Nah, kecelakaan itu adalah sesuatu kejadian yang antara lain tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Jadi, kalau istilahnya di dunia staf K3 kemarin itu seperti ini. Hari apes itu tidak ada di kalender. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita itu bisa berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Jadi harus selalu hati-hati, selalu mematuhi peraturan. Kayak misalnya di jalan nih kita harus pakai helm. Itu. Nah, macam-macam kecelakaan itu bisa terjatuh, tergelincir, terpukul, terbentur, terjepit, terkena aliran listrik ataupun kemasukan benda. Gitu ya. Nah, mengapa bisa terjadi kecelakaan di tempat kerja? Kira-kira kenapa? Kalau dari uraian tadi. Ya, ada yang tidak mematuhi K3 atau peraturan di perusahaan tersebut. Karena ada lagi yang sudah dihimbau tapi tetap ngeyel. Seperti itu juga banyak sekali kasus-kasusnya ya. Kurang disiplin, ngeyel. Nah, ini kita sudah masuk ke aspek-aspek yang diabaikan yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Ada 3 aspek, yaitu TTA, tindakan tidak aman. Itu dalam surveinya 88% ya. 88% kecelakaan itu diakibatkan oleh tindakan yang tidak aman. Jadi kayak misalnya ada orang yang tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja, dan bekerja sambil bergurau seperti itu. Nah, selanjutnya adalah KTA, yaitu kondisi yang tidak aman. Itu 10% dari total 100%. Itu lantai kerja licin misalnya, itu adalah kondisi-kondisi yang tidak aman. Tempat kerja berserakan atau berantakan, pencahayaan kurang, kondisi tempat kerja berdebu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini adalah 2%-nya, yaitu adalah takdir dan nasib. Seperti itu. Kita tidak bisa mengubah takdir atau nasib, tapi kita bisa berusaha untuk menghindari hal tersebut atau menghindari sesuatu yang berbahaya. Nah, ada yang pernah dengar teori domino? Teori domino ini seringkali digaungkan di bidang K3 ya. Entah itu K3 konstruksi, pertambangan, industri, manufaktur, dan lain-lain. Di mana ada beberapa, tapi kalau kartu domino tahu ya, ketika kartu domino itu dijejer-jejer secara berdiri, kalau misalnya yang ujungnya kita senggol dan menimpa yang lainnya gimana? Jatuh, semuanya bakal jatuh ya. Nah, kayak gini pada kecelakaan. Nah, misalnya kurangnya pengawasan, faktor pekerjaan dan faktor pribadi, kondisi dan tindakan tidak aman. Dari kurangnya pengawasan ini bisa menyebabkan yang lain ini ikut rubuh. Jadi bisa terjadi insiden, bisa terjadi cedera atau kerusakan dan menimbulkan biaya atau kerugian. Tapi kalau misalnya dalam teori domino ini 3 aspek pertama itu sudah ditali atau dipatenkan dengan program K3, itu bisa memperkecil yang namanya potensi kecelakaan atau insiden itu tersebut. Itu. Nah, ini adalah pembinaan K3. Jadi nanti kalau kalian di proyek ya, biasanya di setiap pagi, awal pagi itu, kalian akan dikumpulkan jadi satu semuanya. Itu adalah apel pagi. Biasanya namanya safety talk atau toolbox meetings.
yang A. Nah, terus ada safety training, ada safety audit atau inspection, safety meeting, safety investigation. Ini kalau misalnya terjadi kecelakaan, sudah wajib untuk diinvestigasi. Misalnya adalah program K3 tahunan. Terus yang selanjutnya penyediaan alat perlengkapan APD. Nah, ini merupakan beberapa alat perlindungan diri ya. Ada helm proyek. Nah, ada helm yang putih itu sudah harus pakai yang di dagunya ya, tali dagu. Bedanya apa kalau yang kuning sama yang putih? Untuk maksudnya bukan warnanya ya, dari bentuknya. Kalau kenapa kok ada yang tali dagu, ada yang enggak gitu? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Sebenarnya sama aja. Cuma bedanya di bentuknya. Kalau misalnya yang di konstruksi yang putih itu juga ada. Di pertambangan juga yang putih juga ada. Bedanya itu adalah di sini. Kalau misalnya ada yang tali dagu itu biasanya digunakan ketika mereka bekerja di ketinggian. Jadi kalau misalnya mereka bekerja di ketinggian sudah wajib hukumnya untuk menggunakan helm dengan tali dagu. Kalau misalnya bisa dibilang ketinggian itu ketinggian berapa kira-kira? Bisa dibilang, oh orang ini lagi bekerja di ranah ketinggian atau high working. Itu di ketinggian berapa? Kira-kira berapa meter? Berapa meter tahu? Biasanya kalau ini 4 meter ya, minimal 4 meter itu mereka sudah harus wajib menggunakan pengaman safety belt ataupun yang helm dengan tali dagu. Nah, selanjutnya ada reflection. Nah, kayak gini kan bajunya pasti ada refleksinya. Kayak gitu misalnya mencegah pas malam hari mereka bekerja itu bisa mantul, ada cahaya yang mantul sehingga di sana tahu oh di sana ada pekerja. Terus ada safety shoes. Safety shoes juga beda untuk pekerjaan, untuk yang bisa di air juga. Terus ada kacamata yang biasa, safety goggles itu yang biasanya dipakai buat kita ngelas biar mata kita itu terjaga. Nah, ini adalah namanya earplug yang tengah ini warna kuning, itu adalah earplug yang dimasukkan di sini. Tapi itu sebenarnya kurang efektif ya. Kalau misalnya di tingkat kebisingan yang lebih itu bisa pakai yang earmuff seperti ini. Nah, terus itu untuk yang bekerja di ketinggian, safety belt sama full body harness. Yang full body harness yang sana, yang ini safety belt ya. Seperti itu. Nah, terus yang di paling terakhir itu adalah safety line. Oke, untuk materinya cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum, Bapak ingin kalian tadi membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita baginya seperti ini aja. 4, 5, 5 ya tadi. 4, 5, 4, 4, 5. Oke. Sekarang ini salah satu perwakilan maju ke depan. Salah satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan. Oke. Ini acak ya, kalian bisa milih. Oke, selanjutnya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu dipresentasikan. Kira-kira butuh berapa menit? Di situ ada beberapa pertanyaan ya, mungkin sekitar 5 pertanyaan. Dibagi saja satu anak satu pertanyaan, jadi nanti bisa. Oh, lebih satu. Itu di belakangnya ada nggak? Di belakangnya apa? Lembar jawaban, oke. Yang ini dapat kelompok apa? Area proyek kotor dan tidak tertib. Kelompok 1 area kotor dan tidak tertib. Kelompok 2 tangga dan alat berat. Kelompok 3 bekerja di ketinggian. Oke.
Oke, Bapak kasih waktu 30 menit ya. Mengerjakan. Silakan berdiskusi. Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh ditanyakan.
Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Ya. KTA kondisi tidak aman, TTA tindakan yang tidak aman. Kondisi berarti biasanya di lingkungan kerjanya berserakan atau terdapat ceceran oli atau alat-alat beratnya tidak tertata rapi dan sebagainya. Kalau yang tindakan tidak aman itu berarti dari pekerjanya itu sendiri. Kayak misalnya lagi ada crane nih, ada crane di atas lagi bawa box besar gitu ya, ngangkat box besar. Tapi ada pekerja yang lewat di bawahnya, itu merupakan salah satu tindakan yang tidak aman juga kayak gitu. Ya, sama-sama.
Kenapa dingin? Dikecilin tak AC-nya? Remote-nya di sana. Oh, ada. Ya nanti jangan lupa ya, kelompok 1 menanya kelompok 2, kelompok 2 nanya kelompok 3, dan kelompok 3 nanya ke kelompok 1. Oke, waktunya 15 menit lagi ya.
Kelompok 1 udah selesai. Nomor 5. Kelompok 2 sampai nomor berapa? Oh, sudah selesai. Kelompok 3 nomor 5. Sudah selesai? Oke.
Oke, sudah semua ya. Sekarang dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa ditutup dulu. Ada tutupnya nggak ini? Silakan perkenalan sama nomor absennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Perkenalan dulu satu-satu. Perkenalkan, nama saya Vita Pristia. Saya Fatimah Vida. Saya Maulidya. Saya Ratna. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu identifikasi KTA dan TTA dalam situasi ini. Tunggu, itu kasusnya dibaca dulu biar teman-teman yang lain tahu. Kasus area proyek kotor dan tidak tertib. Ya, situasinya juga. Situasi di area proyek pembangunan gedung terdapat kabel listrik berserakan di lantai. Beberapa alat kerja seperti palu dan linggis ditinggalkan sembarangan. Salah satu siswa praktik terpeleset karena genangan air dekat kabel tersebut. Dan pertanyaannya yaitu identifikasi KTA dan TTA dalam situasi ini. KTA yaitu resiko tergelincir karena genangan air dan resiko tertimpa atau tersandung alat yang berserakan. Untuk TTA, tidak tenang saat menangani kejadian yang terjadi atau terlalu terburu-buru dalam bertindak yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nomor 2, apa bahaya potensial yang bisa terjadi? Ya. Cedera akibat kesandung atau tertimpa alat kerja yang tidak teratur, kecelakaan kerja lebih serius seperti patah tulang atau luka terbuka, tersetrum akibat kabel terkena air, terpeleset jatuh karena lantai licin kepada terbentur gagar otak. Kepala terbentur terus gagar otak. Nomor 3 Siapa yang bertanggung jawab memastikan lingkungan kerja aman? Pengawasan proyek atau supervisor lapangan, koordinator K3, pekerja yang di lokasi bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan area kerja. Untuk pertanyaan yang keempat, apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan? Pertama, menyimpan alat kerja sesuai tempatnya kembali, mengeringkan lantai yang basah agar tidak terpeleset, melakukan briefing K3 sebelum mulai bekerja, dan menyusun kabel dengan rapi. Yang kelima, sebutkan APD atau alat bantu pekerjaan yang seharusnya digunakan pada kasus ini. Sepatu boot anti-slip dan tahan air, sarung tangan pelindung, helm proyek, terus P3K untuk pertolongan pertama saat penanganan darurat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya mau bertanya, kalau misalkan kalian yang ada di tempat kejadian, tindakan pertama yang akan kalian lakukan apa? Pertanyaan bagus ya. Jadi nanti kalau misalnya ini simulasinya nih, kalian lagi magang, terus ada hal-hal tersebut, ada berserakan ya tadi, terus terjadi ada yang kesandung atau terpeleset di sana sehingga menimbulkan kecelakaan. Kalian pas di sana itu ngapain? Pertama, baik.
Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Tindakan pertama yang saya lakukan adalah merapikan terlebih dahulu kabelnya agar tidak menimbulkan korban selanjutnya. Yang kedua juga segera menghubungi layanan darurat agar membantu korban yang celaka tersebut dan membantu korban untuk memberikan pertolongan pertama serta nanti membersihkan area yang terjadi kecelakaan itu agar tidak menimbulkan korban-korban selanjutnya dan tidak terlalu merugikan ke semua pihak. Ya, jadi pertanyaannya bagus dan jawabannya juga bagus ya. Tapi kan kita terjadi kecelakaan di tempat kerja, misalnya nih lagi magang, atau kita kan belum ada wewenang apapun ya di sana, kita masih junior istilahnya. Nah, kita ya sebisa mungkin untuk ketika kita melihat kejadian tersebut langsung lapor ke atasan kalian. Atau misalnya kalian di sana di handle supervisor, yang langsung laporan ke supervisornya. Nah, kalau misalnya di sana nggak ada supervisor, kalian bisa langsung ke staf K3. Biasanya kalau misalnya staf K3 di tempat kerja itu biasanya pakai apa? Seragamnya. Staf K3. Biasanya yang warna merah, terus di samping-sampingnya sama belakang itu ada refleksi, reflection buat mantuin cahaya kayak gitu. Biasanya staf K3 pakainya yang baju merah. Sama kalau misalnya staf K3 itu pakainya helm yang warna merah. Kalau misalnya supervisor itu biasanya pakai yang warna putih helmnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian di break nih terus mau lihat mana supervisornya, mana orang ketiganya, K3 pakai helm yang merah, oh itu dari K3. Oke, itu bisa lanjut. Sekian dari kelompok saya. Sekian Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat kelompok saya. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Perkenalan. Iya. Langsung buka aku tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggita Tistiawati, absen 03. Saya Akila absen 4. Saya Adelia absen 1. Saya Rimbi Dewi Safitri absen 5. Baik. Di sini kita mendapatkan kasus tangga dan alat berat. Situasinya, seorang pekerja ingin mengambil alat yang berada di rak tinggi di bengkel. Karena tangga lipat sedang dipakai orang lain, ia mengambil kursi plastik dan naik ke atasnya. Di saat yang sama, ada pekerja lain di sekitar yang sedang mengoperasi mesin bor tanpa pelindung mata. Dan satu, pertanyaan untuk analisis. Apa saja kondisi tidak aman KTA dalam skenario ini? Alat yang tidak memadai yang seharusnya menggunakan tangga, namun orang tersebut menggunakan kursi plastik. Yang kedua, apa saja tindakan tidak aman TTA yang dilakukan pekerja? Yang pertama, tidak menggunakan kacamata di saat sedang mengebor dan tidak menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, apa resiko yang mungkin terjadi? Yang pertama, resiko pada gambar pertama dapat menyebabkan resiko cedera pada tulang punggung dan bisa mengakibatkan fatal. Dan yang kedua, resiko dapat menyebabkan cedera mata yang serius dan dapat meningkatkan resiko cedera pada tangan seperti luka akibat terpotong mata bor dan terjepit. Kemudian, bagaimana seharusnya tindakan yang benar? Seharusnya kita tetap menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan alat yang memadai, yaitu tangga lipat.
Kemudian, sebutkan APD atau alat bantu pekerjaan yang seharusnya digunakan pada kasus ini. Gambar ke-1, tanggal lipat. Gambar kedua, alat pelindung mata menggunakan sarung tangan. Baik, itu tadi adalah hasil diskusi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok kami. Sebelumnya izin bertanya, sebelumnya izin bertanya saya dari kelompok 1, apakah kalian setuju bahwa hal tersebut adalah TTA dan KTA? Izin menjawab, ya kami setuju karena pada gambar pertama itu menggambarkan KTA atau kondisi tidak aman. Kemudian pada gambar kedua itu menunjukkan TTA, yaitu tindakan tidak aman. Apakah menjawab? Terima kasih. Ini tadi untuk yang tangga yang diganti sama kursi ya? Iya. Ya, sama yang di sampingnya itu ada orang yang sedang mabok. Nah, itu salah satu juga benar ya, apa namanya, dikasih TTA dan KTA. Dimana kalau misalnya apa namanya, di suatu tempat kerja terdapat dua pekerjaan, itu harus selalu melihat ke sekelilingnya, sekeliling ruangannya ada apa, sekeliling tempat kerjanya itu ada apa. Kalau misalnya di dalam pekerjaan K3 ya, itu namanya ada LMFA, jadi last minute risk assessment. Jadi di menit-menit terakhir sebelum kita bekerja, kita itu wajib untuk yang namanya melihat sekitar, ada kondisi bahayakah, ada potensi bahayakah, bukan buat untuk diri kita sendiri saja, tapi juga buat orang lain. Kayak misalnya tadi contohnya, di sini ada orang yang lagi naik kursi, terus di sampingnya ada orang yang bor, itu kan bisa menimbulkan apa namanya, berpotensi salah satu atau dua pekerjaan ini tadi bertabrakan seperti itu. Oke, paham ya? Mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, terima kasih ke kelompok 2, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, perkenalkan saya Rizda Rizwansari, absen 30. Saya Ahmad Habibul Lisan, absen 2. Saya Chelsea Anggraini dari absen 8. Saya Irina Kavianti dari absen 10. Saya Reza Ahmad, absen 29. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk jawaban LKPD tentang Kasusnya yaitu bekerja di ketinggian. Situasi yang dialami yaitu dua pekerja sedang memperbaiki bagian atap bangunan. Salah satu dari mereka tidak menggunakan sabuk pengaman karena merasa pekerjaan hanya sebentar. Ia berdiri di pinggir atap tanpa pengaman. Saat menerima material dari bawah, ia kehilangan keseimbangan. Pertanyaan untuk analisisnya yang pertama yaitu temukan KTA dan TTA dalam skenario ini. Untuk yang KTA-nya yaitu tidak adanya pagar pengaman atau penghalang pada tepi area kerja dan area kerja tidak dilengkapi peringatan atau pembatas. Dan untuk TTA-nya yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman, meremehkan resiko karena menganggap pekerjaan hanya sebentar, dan menerima material saat berada di posisi berbahaya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa pekerja mengambil resiko tersebut? Karena meremehkan resiko, kebiasaan yang salah, dan kurangnya pengawasan
serta kurangnya kesadaran atau edukasi K3. Dan yang ketiga, apa konsekuensi dari tindakan tersebut bagi keselamatan pribadi dan tim? Bagi pribadi bisa mengalami cedera serius atau kematian, cacat permanen, dan kehilangan penghasilan. Bagi tim, mengganggu fokus dan semangat kerja rekan lainnya, serta resiko tambahan bagi rekan kerja. Untuk soal apa konsekuensi dari tindakan tersebut bagi keselamatan pribadi dan tim? Apa standar K3 yang seharusnya diterapkan? APD yang seharusnya digunakan yaitu seperti penggunaan APD, pemeriksaan area kerja, prosedur dan SOP yang jelas, pengawasan yang ketat, dan komunikasi dan koordinasi tim. Sebutkan APD atau alat bantu pekerjaan yang seharusnya digunakan pada kasus ini. APD yang seharusnya digunakan yaitu safety harness, lalu helm keselamatan, sarung tangan kerja, dan rompi keselamatan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, izin menjawab. Jawabannya yaitu menurut kelompok kita, kelalaian manusia adalah penyebab utama kecelakaan. Lingkungan juga bisa memperburuk situasi, tapi pada akhirnya manusia tetap punya kendali untuk menghindari bahaya jika bersikap hati-hati dan mematuhi aturan. Mungkin bisa diterima. Kasusnya berada di ketinggian, tidak menggunakan pengaman di atas ya. Nah tadi tidak dijelaskan juga ya keterangannya berapa meter ketinggiannya. Jadi kalau misalnya yang biasa-biasa saja bisa pakai yang tadi apa namanya body harness. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 4 meter juga sama kayak yang pakai tali, body harness juga udah harus pakai yang full body harness. Jadi perbedaannya yang body harness biasa sama yang full body harness itu di apanya? Dari bentuknya beda. Kalau misalnya yang body harness biasa itu biasanya talinya di mana aja? Ya benar. Jadi kalau misalnya body harness biasa itu talinya hanya ada di pinggang sama di sini ya. Ini. Nah kalau misalnya full body harness itu lengkap semua. Jadi dikalungkan di sini, nanti di sini ada talinya juga, sama di paha. Jadi ketika ada pekerjaan yang sangat tinggi, terus tiba-tiba hilang keseimbangan seperti kasusnya tadi ya, itu pas jatuh orangnya itu tidak gini. Kalau misalnya yang ditali pinggangnya kan gini ya, gini. Nah kalau misalnya pakai full body harness yang di pahanya itu juga ada talinya, itu dia akan tetap stay kayak gini. Kalau misalnya yang body harness biasa itu bisa gini, atau yang paling fatal itu malah bisa gini. Nah kalau misalnya posisinya orang yang seperti ini, kepalanya ke bawah, itu yang paling bahaya. Jadi karena aliran darahnya semuanya ke bawah, itu nggak bertahan lama, harus diselamatkan. Kalau nggak gitu pasti terjadi yang namanya fatality. Oke, sudah? Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri pos dulu buat ya, jadi itu tadi ya, simulasi dari penerapan K3 di lingkungan pekerjaan, di mana hal ini sangat berkaitan erat dengan pekerjaan kalian kelak. Kalian ini
desain pemodelan dan informasi bangunan. Tidak semuanya nanti kalian pas lulus atau bekerja itu selalu bekerja di kantoran, menggambar atau itu tidak selalu ya. Pasti ada ke lapangan. Orang gambar pun juga kadang survei ke lapangan untuk melihat langsung seperti itu. Jadi tidak selalu kita bekerjanya di kantoran terus, pasti kan bosen ya. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa melihat proyeknya secara langsung. Apalagi kalau misalnya kalian bekerjanya nanti sebagai quality control. Jadi kalian itu kan bisa ya ranahnya nanti ke banyak, ke drafter, ke pengawas, terus ke quality control, terus ke staf K3 juga bisa. Nah, kalau misalnya quality control sama ke K3, staf K3, kalian nanti pasti adanya di lapangan. Atau pengawas ini tadi juga adanya di di lapangan gitu. Yang biasanya di kantor paling yang drafter, estimator seperti itu bekerjanya di kantor. Nah, kalau misalnya kalian ke lapangan, quality control itu kerjanya buat ngecek. Ketika proyeknya udah dikerjain sama mandor sama tukangnya nih, terus kalian ngeceknya ke sana. Misalnya pas di pekerjaan beton, kalian tahu pekerjaan beton udah ya? Itu di dalam beton ada apa? Sebelum dicor itu ada apanya di dalam beton itu? Apa? Tulangan. Nah, tulangan itu kan terdiri dari besi-besi ya. Besi sengkang, besi ulir, besi polos kayak gitu. Nah, biasanya yang terjadi di lapangan itu banyak kejadian yang tukang sama mandornya ini nakal. Itu sering sekali terjadi ya. Karena harga dari besi ini sangat mahal kalau misalnya di ini. Nah, jadi tugasnya quality control di sana adalah mengecek ketika udah selesai dipasang, sebelum dilakukannya pengecoran pasti quality control turun ke lapangan dulu untuk bisa mengecek, oh ini besinya harusnya sekian, di dalam balok ini harusnya ada 7 besi, tapi kok cuma dipasangnya 5. Nah, itu merupakan salah satu penyelewengan ya. Begitu juga dengan K3. K3 ketika kalian nanti di lapangan, magang ya, kalian nanti bisa nih di lapangan, terus ada pekerja yang tidak memakai helm proyek, ada pekerja yang tidak memakai safety shoes, seperti itu ya. Kalian boleh menegur mereka. Karena apa? Itu merupakan kewajiban kalian sebagai orang yang sudah tahu ya ilmunya, terus kalian mengingatkan. Entah itu nanti pekerjanya mau atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kalian itu sudah berniat baik untuk mengingatkan hal tersebut kepada pekerja, seperti itu. Jadi kalian sudah, selain mendapat pahala, kalian sudah menunaikan kewajiban kalian, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya ada pekerja yang bekerja di ketinggian, tapi tidak memakai apa-apa, tidak memakai body harness. Terus kalian lihat ke mereka kan, kalian tahu nih kasus tersebut. Terus kalian nggak mengingatkan. Nah, terus beberapa saat kemudian pekerja itu jatuh. Pasti apa yang kalian rasakan? Nyesel ya? Kalian pasti nyesel, oh kenapa tadi nggak tak ingatkan ya? Kalau misalnya tak ingatkan, ada potensi pekerja itu mau manut. Kalau misalnya nggak diingatkan, pasti nyeselnya di kita. Dan itu pasti resikonya jadi orang K3 itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada miss nih, oh seharusnya saya tadi mengingatkan hal tersebut. Seharusnya pagi tadi saya mengingatkan pekerja ini untuk melakukan bla 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 bla, seperti itu. Jadi penyesalan itu selalu di belakang ya. Seperti tadi, hari apes itu tidak ada di kalender. Jadi sebisa mungkin ketika ada teman kalian, rekan kerja kalian, atau siapapun itu, ketika mereka ada potensi bahaya atau oh sekiranya ini membahayakan mereka, kalian ingatkan. Itu basic atau istilahnya at least kita itu udah mengingatkan mereka. Urusan mereka mau atau tidak mau itu belakangan gitu. Jadi jangan sampai kalian melihat tapi kalian nanti tidak mengingatkan hal tersebut gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum, masih paham semua ya? Kita selesai nanti jam 8 menit lagi. Masih 8 menit lagi ya. Nah, Bapak mau tanya di sini. Untuk kalian yang pengen bekerja, tadi siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu pengennya kerjanya di bagian apa? Kan ada drafter, estimator, pengawas. Jadi pengawas lapangan. Jadi ke mana? Tadi kerja juga ya? Apa kuliah?
Oh, kuliah. Terus yang kerja tadi siapa? Angkat tangan, lupa aku. Kemana? Belum tahu. Oke. Kemana? Lihat nanti. Berarti masih bingung ya, masih awang-awang ya mau kemananya. Nah, nggak apa-apa. Kalian semester 2 nanti pas waktu praktek industri atau PKL ini kalian maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau kalian tidak tahu, kalian boleh bertanya kepada pekerjanya, kepada supervisor kalian. Jangan sampai kalian di sana itu tidak bertanya. Karena ini ranah kalian ya, ranah DPIB itu linearnya memang keproyekan. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, Pak ini kenapa kok besinya di sini ada 6, kenapa kok ada tumpuan lapangan, tumpuan tengah kayak gitu. Itu nggak apa-apa kalian bertanya. Kalian kalau misalnya di gambar bangunan kan gambar juga ya, CAD. Nah itu penulangan juga digambar apa belum? Besi-besi seperti itu. Digambar juga ya. Tulangannya digambar juga. Lah itu nanti kalian bisa mengaplikasikannya ke sana. Oh, digambar seperti ini yang pernah aku gambar juga waktu di sekolah. Penerapannya di sini seperti ini, seperti itu. Itu kalian mention juga di sana atau kalian bertanya-tanya di sana nggak apa-apa. Nah, selain hal itu kenapa kalian harus bertanya-tanya? Itu juga untuk membuat relasi ya. Relasi kalian terhadap dunia industri. Salah satunya adalah ke supervisor atau ke pemilik proyek. Nah, kalau kalian misalnya relasinya bagus, hubungan kalian dengan pemiliknya itu bagus, kalian bakal kemungkinan besar kalau misalnya mau masuk kerja langsung itu ya nggak susah-susah banget karena udah kenal yang pertama, terus hubungannya juga baik. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian punya skill tapi relasinya, skill buat berelasi itu kecil. Jadi ketika kalian di tempat magang kalian diem, terus kalian tidak menyapa atau bertanya-tanya kepada mereka, itu bakal kemungkinan besar mereka itu ya cuek kepada kalian gitu. Cuek terus, alah ini anak ini nggak niat belajar gitu, pasti kayak gitu. Itu PKL ya, PKL. Namanya apa? PKL. PKL. PKL itu salah satu hal yang berapa lama sih kalian? 6. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan berarti itu waktu yang sangat cukup sekali untuk anak SMK melakukan kegiatan praktek di dunia industri ya. Karena apa di lingkungan yang nyata ketika kalian nanti sudah lulus itu sangat berbeda jauh dengan hal-hal yang ada di sekolah. Jadi ekspektasi kalian udah harus mulai diturunkan, kalian harus menerima realita. Gimana maksudnya realita di sini? Pekerjaan itu susah. Maksudnya lingkungan pekerjaan itu susah. Kalau misalnya kita bekerja secara mandiri ya, individu, egois, itu kita bakal kesusahan sendiri. Tapi kalau kita menjalin hubungan relasi dengan baik, kita bekerja sama dengan baik, itu akan menimbulkan sebuah harmonisasi ketika kalian nanti bekerja. Kalian bisa dibantu, kalian bisa yang lainnya seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini tinggal 4 menit ya, jamnya Bapak. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas konsep di mana kalian akan spesifiknya bekerja. Jadi kan tadi masih banyak yang bingung ya, masih banyak bingung kalian mau bekerja di mana. Nah, mungkin nanti juga ada tambahan untuk yang kuliah-kuliah, yang mau kuliah itu kalian bisanya menjurusnya kemana. Nah, kalau misalnya ada yang belum ada dipertanyakan sekarang atau nanti ketika udah habis kelas kalian kepikiran aku mau nanya ini, nggak apa-apa, kalian hubungi Bapak atau yang lainnya untuk bertanya-tanya. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Sedini mungkin, sesekarang mungkin kalian itu udah harus mempersiapkan setelah lulus kalian itu harus kemana. Paham ya? Jadi jangan sampai di kelas 3 kalian baru memikirkan hal tersebut. Oke, mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan ya, hasil refleksi dan lain-lain sebagainya. Hari ini saya lihat kalian sudah cukup memahami tentang konsep-konsep simulasi. Jadi apresiasi buat kalian, tepuk tangan ya. Oke, sebelum mengakhiri sesi pada hari ini, salah satu mungkin mimpin berdoa lagi. Silakan. Bisa. Reza, silakan. Baik, setelah ini
Jamnya siapa? Istirahat. Oh ya, istirahat dulu ya. Oke. Baik. Setelah ini kalian boleh istirahat, kalian makan atau dan lain sebagainya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih sudah berantusias. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati kalian. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh keluar ya. Kurang berapa? Minus. Gak apa-apa, nanti di tengah-tengahnya tak slow.